بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallah al-aliyyul azim. Ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Malam ini kita berhenti pada ayat ke-177 dalam surat Al-Baqarah. Akhir ayat yang kita baca pada 176 menjelaskan bahwa Allah menurunkan seluruh kitabnya dengan kebenaran dan al-haq, dan khususnya Al-Quran diturunkan dengan hak. Bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, begitu Allah sifati Al-Qurannya. Kemudian membicarakan perselisihan umat manusia terhadap sesuatu ini adalah karena ada sesuatu yang mereka kejar. Bukan kitab yang diturunkan itu membawa mereka untuk berselisih, tetapi kitab yang Allah turunkan dengan benar dan hak itu mereka putar balikkan sehingga terjadi perselisihan. Dan pemutar balikan ini karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin mereka raih atas nama Alkitab. Karena itu ayat yang akan kita baca malam ini, yaitu ayat 177 ini menjelaskan kepada kita berkaitan dengan apa sebenarnya orang baik itu apa dan apa yang dilakukan. Siapakah orang-orang yang disebut orang-orang baik? Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang shadiqin, jujur. Ayat ini, satu ayat ini Di dalamnya terkandung bermacam-macam pegangan hidup umat manusia.
berkaitan dengan keesahan Allah, keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir, berkaitan dengan akhlak yang harus dilakukan untuk sesama umat manusia, berkaitan antara hubungan seseorang dengan Allah langsung, berkaitan hubungan seseorang dengan sesama hamba Allah, bahkan berkaitan dengan cara mengatur harta ketika kita harus berikan, kita berikan pada siapa. Satu ayat ini mencakup bermacam-macam, sehingga Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah bersabda mengomentari ayat ini. Beliau bersabda begini sallallahu alaihi wa alihi, man amila bihadhil ayah faqad istakmala al-iman. Man amila bihadhil ayah faqad istakmala al-iman. Artinya, siapa yang mempraktekkan satu ayat ini, sungguh ia telah sempurna imannya. Ayat ini akan mengandung bermacam-macam. Setidaknya ada 10 hal di sini akan dibahas. Walaupun 10 itu nanti bisa diringkaskan jadi 6, tapi perinciannya semacam itu. Ini hal pertama. Tetapi sebelum Allah menjelaskan mengenai kebaikan dan orang yang berbuat baik, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang bertakwa, sebelum Allah memerinci sifat-sifat yang harus mereka lakukan sehingga mereka layak disebut orang yang berbuat baik, orang yang bertakwa, dan orang yang jujur, sebelum ke sana Allah pertama menafikan dulu begini. Laisal bir. Albir itu perbuatan baik, albir itu takwaan, albir itu iman, albir itu rahmat, albir itu belas kasih pada yang lain. Kalimat albir asal artinya diambil dari kalimat at-tawassu, sesuatu yang luas. Karena itu kemudian al-barru lawan katanya al-bahru, laut. Yang namanya al-bar itu dataran, daratan. Maka kata-kata albir diartikan kebaikan, seakan-akan ketika kebaikan itu dilakukan, maka akan mencakup begitu luas, orang akan menerima kebaikan itu. Dan orang yang melakukan perbuatan baik itu disebut albar, jamaknya baroroh, nggak pakai alif, atau albar, jamaknya al-abrar. Kedua-duanya sama, artinya orang yang berbuat baik. Tapi albir sendiri artinya kebaikan. Karena itu Allah menyebutkan zatnya al-barrur rahim. Allah mensifati zatnya al-barrur rahim, artinya yang kenikmatannya, yang kebaikannya, yang rahmatnya luas mencakupi semua makhluknya. Kalimat al-bar. Apa perbuatan baik itu? Albir. Allah menafikan dulu sebelum memerinci. Begini Allah menafikan. Laisal birr an tuwallu qibala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan kalau kamu pandangkan wajahmu ke timur atau ke barat. Kemarin kita bicara masalah kiblat. Kebaikan itu bukan cuma teriakan orang yang mengatakan dirinya ikut ke barat atau ke timur. Kebaikan itu bukan cuma ketika orang mengarahkan wajahnya ke timur atau ke barat. Itu bukan. Apa maksudnya ini? Allah nafikan dulu ini sebelum Allah sifati siapa orang yang berbuat baik itu. Karena banyaknya manusia ini terpesona oleh tingkah laku dan zahir tanpa memerhatikan arti sebenarnya kebaikan. Sehingga Islam ingin mengajari terlebih dahulu kebaikan itu adalah orang yang melakukan ini. Bukan kebaikan itu cuman orang yang teriak ke sana, teriak ke sini, tapi tidak ada bukti amal perbuatan baiknya, begitu. Karena itu laisal birra. Sehingga jangan ada orang mengklaim dirinya yang berbuat baik. Karena ini kan sebelumnya orang-orang Yahudi mengklaim dirinya, kami yang benar,
karena kami berarah kiblat ke sana. Orang Kristen pun menganggap mereka dirinya paling benar karena kami berarah ke sana. Islam ingin mengajari kamu juga jangan teriak mengklaim-klaim saja, tapi buktikan dalam wujud perbuatan yang baik, baru layak untuk disebut orang yang baik karena memiliki kriteria kebaikan yang ia lakukan. Kadang-kadang orang ini tertipu dengan semboyan, dengan yel, dengan fatamorgana yang suka dibawa keungkapkan keluar. Memang kita Islam tidak diperintahkan juga oleh Allah untuk selalu melihat batin orang. Apa di bati orang itu tidak ada. Yang tahu batin, yang tahu hati cuma Allah. Kita cuma disuruh lihat zahir, hakikat zahirnya. Tetapi Islam juga ingin mengajari jangan cuma sibuk dengan teriakan dan yel, saya muslim, saya, tapi ompong, tidak ada perbuatan yang sesuatu. Kalau ingin menamakan diri seseorang itu orang baik, maka ia harus memiliki kriteria-kriteria kebaikan, perbuatan-perbuatan baik yang harus ia lakukan. Kalau sudah punya ini, baru dia disebut bar. Karena kalau bir itu perbuatannya, bar orang yang melakukan kebaikan. Jadi kalau albir perbuatan baik, tapi kalau albar orang yang melakukan perbuatan baik. Sama juga sama albar, orang yang melakukan perbuatan baik. Contoh yang sering populer kita gunakan dalam bahasa kita, ada birrul walidain, artinya orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain itu artinya perbuatan yang menunjukkan kebaktian terhadap orang tua. Orang yang bakti, anak yang bakti disebut bar atau bar. Allah nafikan dulu, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi awil maghrib. Bukan kebaikan itu kalau cuman kamu palingkan wajahmu ke arah timur atau barat. Barat tidak tercelah, timur tidak tercelah. Semua ini kita arahkan kemana? Fahaitsuma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu palingkan wajahmu, kamu di sana di hadapan Allah. Cuman Allah menyebut barat dan timur ini yang selalu digunakan oleh Kristen dan Yahudi, yang mana mereka masing-masing mengklaim kebaikan itu ketika menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Walaupun menghadap ini enggak terus langsung serius wajah, tapi kita condong ke barat, condong ke timur. Tapi yang dikatakan berbuat baik itu adalah, sebentar lagi Allah sebutkan, ada real wujud amal praktiknya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Jadi albir sekali lagi asal arti kalimatnya adalah sesuatu yang luas, dan kalimat bar dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan. Ketika menceritakan salah satu Nabi Allah, juga Allah menyebutkan berkaitan dengan Isa, wa barran biwalidati, Maryam 32, atau Maryam 14, wa barran biwalidai. Atau Allah gunakan kalimat bar yang jamaknya bararah ketika Allah menyebutkan marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Dan masih banyak dalam Al-Quran yang menggunakan kalimat bar yang artinya amat luas, seperti wa ma indallahi khairun lil abrar, dan ayat-ayat yang akan saya baca nanti. Tapi sekarang kita akan masuk kriteria apa saja yang harus dilakukan orang sehingga dirinya disebut bar, abrar jamaknya, atau shadiqin, atau al-muttaqun. Di sini Allah sebutkan beberapa hal. Pertama, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Tetapi perbuatan baik itu adalah
Di sini Allah nggak mendefinisikan perbuatan baik itu, tapi pindah mendefinisikan orang yang berbuat baik. Dan suatu saat kalau kita mulai membicarakan akhlak dalam Al-Quran, selalu Al-Quran ini ketika membicarakan akhlak tidak mensifati perbuatan baik, tapi mensifati orang yang berbuat baik. Jadi langsung spontan begitu, tidak berbicara mengenai keberanian, tapi mensifati orang yang berani. Itu suatu saat kita akan bahas akhlak dalam Al-Quran. Malam ini juga begitu. Ketika Allah mengatakan kebaikan itu bukan ketika engkau mengarahkan wajahmu ke timur tapi barat, tetapi di sini Allah nggak mengatakan tetapi kebaikan itu begini, enggak. Tetapi orang baik itu adalah orang yang itu sifatnya langsung. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Sifat pertama adalah orang yang beriman kepada Allah. Karena ini merupakan pondasi awal. Semua perbuatan, semua langkah, semua tingkah, semua apa saja perbuatan kalau enggak didasari oleh dasar iman akan hampa. Karena itu ingin mengelompokkan diri masuk dalam kelompok orang yang berbuat baik sehingga mendapat titel abror, al-sadiqun, al-muttaqun kelak adalah pertama beriman pada Allah. Supaya nanti segala sesuatu yang ia lakukan ini berdasarkan imannya kepada Allah. Orang kalau beriman kepada Allah dan melakukan seluruh aktivitasnya berdasarkan keimanannya kepada Allah, tidak ada perbuatan yang ia lakukan untuk hal selain bukan untuk Allah. Tidak ia akan pamrih, tidak ia akan cuman mengedepankan egonya, yang penting di hadapan orang dia baik, walaupun dia salah, itu akan hilang semuanya. Karena ia ingin melakukan yang pertama didasarkan dengan iman billah. Kadang-kadang mungkin kita berkata, kenapa harus disebut iman? Karena orang yang berbuat baik ketika ingin menamakan dirinya orang baik, pasti dia sudah memiliki iman itu. Perlu kita sadari bahwa dalam Al-Quran pun ada ayat yang mana Allah memerintahkan untuk beriman kepada orang yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Apa arti beriman yang kedua setelah mereka disifati sudah beriman? Arti perintah beriman kedua ini artinya keimanan yang sudah ada ini jangan sampai lepas, jaga kontrol terus dengan amal perbuatan yang menunjang keimanan Anda. Karena itu kita turun lagi, tidak pernah Al-Quran membicarakan amanu, kecuali ketika itu juga Al-Quran membicarakan konsekuensi amanu, yaitu amilus salihat. Walakinnal birra pertama man amana billah, yang beriman kepada Allah, karena dia merupakan asasu kulli bir wa kulli khair. Segala sesuatu kebaikan ini munculnya dari iman. Orang yang tidak beriman mungkin punya perbuatan baik. Kita kadang-kadang melihat orang yang belum memeluk agama ini memiliki perilaku kebaikan. Tapi perbuatan baik yang dilakukan oleh berdasar orang gak kenal kepada Allah sangat berbeda dengan ketika melakukan dengan iman kepada Allah. Karena ketika disertai oleh iman, dia tidak akan lagi gugur perbuatannya karena hal-hal yang remeh, hal-hal yang rendah, hal-hal yang tidak berarti. Dia nggak akan membatalkan amalnya karena dia berbuat bukan untuk ini, tapi dia berbuat berdasarkan imannya dia kepada Allah. Walakinnal birra man amana billah. Pertama. Kedua, wal yaumil akhir. Artinya beriman kepada Allah. Kedua, iman dengan hari kemudian.
mau masukkan diri kita kepada al-bar atau al-bar. Pertama, iman dengan Allah. Kedua, iman dengan hari kemudian. Kenapa iman dengan hari kemudian? Karena ketika kita iman akan adanya hari kebangkitan, kita akan persiapkan untuk hari itu. Sehingga setiap kita melakukan sesuatu aktivitas di dunia ini, kita ingatkan apa yang akan terjadi kelak di akhirat. Karena biasanya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jelek, keji, penipuan dan semua itu karena dia melupakan akan adanya hari kebangkitan. Allah menyebutkan bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa akan adanya hari kebangkitan. Dan saya tidak akan berbicara masalah itu lagi, dalam ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas. Pertama, al-imanu billah. Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah. Kenapa iman? Harus iman dengan Allah, iman dengan hari akhirat, dan iman dengan malaikat. Karena malaikat itu sebagai utusan Allah yang Allah utus kepada para nabi. Mempercayai nabi harus mempercayai para malaikat yang membawa wahyu kepada para anbiya. Kita ditanya, yang membawa wahyu mungkin cuma Jibril. Kenapa harus iman dengan semua para malaikat? Pertama, karena itu perintah Allah. Mengimani Jibril berarti mengimani seluruh para malaikat. Karena itu kita pernah bahas pada surah Al-Baqarah yang sama, Allah mengecam orang-orang Yahudi yang membenci Jibril dan Mikail. Ketika mereka membenci malaikat satu atau dua ini, mereka terkutuk oleh Allah karena dianggap membenci semua para malaikat. Man amana billah wal yaumil akhiri wal malaika. Dan iman dengan malaikat itu juga merupakan iman dengan ghaib, yang kita diperintahkan apabila mukmin untuk beriman kepada asy-syahadah dan al-ghaib. Al-ghaib itu adalah alam yang belum kita lihat, dan malaikat kita nggak melihat. Kalau jin itu mungkin masih mampu dilihat, walaupun dia juga kadang-kadang termasuk ghaib untuk orang tertentu. Tapi al-malaikat ghaib, kecuali ketika malaikat mulai berbentuk manusia, seperti ketika datang kepada Maryam, tamatsala laha basharan sawiya, maka Maryam melihat bentuk, bukan bentuk malaikatnya, tapi bentuk ketika ia menyerupai manusia. Atau ketika turun kepada Rasulullah yang berbentuk wajah Dihya al-Kalbi, seorang sahabat Rasul yang sangat handsome wajahnya, sehingga malaikat sering turun dengan wajah Dihya al-Kalbi. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab. Percaya dengan seluruh kitab Allah, Alkitab di sini, atau percaya dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah. Karena percaya dengan Quran artinya percaya dengan semua kitab yang pernah Allah turunkan kepada Allah, karena Al-Quran menyebutkan semua kitab itu dan memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab semua itu. Enggak membedakan antara malaikat, tidak membedakan antara kitab yang Allah turunkan, dan kemudian turun berikutnya wan nabiyyin, mereka harus beriman juga dengan para nabi. Tidak boleh membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan yang lain. Beriman dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak boleh kita membeda-bedakan keimanan kita, mutlak sama. Walaupun tingkatan para nabi satu dengan yang lain, kedudukan mereka berbeda. Begitu Allah menyebutkan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tetapi keimanan sama. Ini bab pertama, mencabut iman dengan Allah, iman dengan hari kemudian, iman dengan malaikat, iman dengan para nabi, dan iman dengan kitab yang Allah turunkan, dan iman dengan para nabi. Ini kelompok pertama dalam i'tiqadat, kepercayaan. Iman dengan Allah,
Siapa orang albir, orang yang berbuat baik itu adalah man amana, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada para malaikat, beriman kepada seluruh kitab, dan beriman kepada para nabi. Ini dalam bab al-i'tiqadat, dimulai dengan mengenal Allah sampai pada al-ma'ad. Setelah itu bab keduanya berkaitan dengan bagaimana kita hidup dengan berbagi kasih dengan orang lain. Coba kita perhatikan, setelah Allah membicarakan iman dengan 5 tadi itu, Allah belum lagi membicarakan salat yang merupakan kewajiban besar, belum juga membicarakan zakat, belum juga membicarakan bagaimana kita menepati janji, bagaimana kita harus sabar. Tapi Allah setelah berbicara masalah iman dengan Allah dan seterusnya itu, Allah langsung berbicara berkaitan dengan berbuat baik untuk dalam bab tahdzibun nafsi, mulai membersihkan diri. Nanti sebentar lagi dalam membersihkan diri ini ada salat, ada zakat. Tapi yang Allah dahulukan bukan salat dan zakatnya. Allah dahulukan bahkan bukan kewajiban infak yang disebut zakat atau humus, sebenarnya zakat dan humus. Tapi yang Allah sebutkan malah terlebih dahulu berinfak di luar kewajiban. Jadi orang yang berbuat baik, orang yang baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada para hari kemudian, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada para nabi. Kemudian wa atal mala, mengeluarkan, memberikan hartanya ala hubbihi, dengan cintanya. Ini hubbihi, dhamirhi, para mufassirin memiliki 2 arti. Wa atal mala, memberikan harta, ala hubbihi, karena cintanya kepada Allah, karena cintanya kepada Allah. Satu. Penafsiran kedua, wa atal mala, memberikan hartanya ala hubbihi, padahal dia masih mencintai harta itu, dia yang mengeluarkan. Karena dalam Al-Quran ini Allah memuji orang yang mengeluarkan harta yang ia miliki, yang dia masih senang. Beda ya, saya punya sesuatu yang saya sudah nggak mau lagi, saya kasihkan sama orang. Dengan sesuatu ini masih saya harapkan, dan mungkin saya nggak punya lagi kecuali ini, berarti saya masih mencintai sesuatu ini. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian gak sampai kepada puncak kebaikan sebelum kalian menginfakkan sesuatu yang kalian senangi. Salamullahi ala Zahra. Semoga Allah selalu memberikan curahan salawat dan salamnya kepada Zahra. Sayyidah Zahra disebutkan dalam riwayat Siti Fatimah Zahra, hari pernikahannya ketika sudah dekat, kurang beberapa saat, di mana Rasul mengutus beberapa istri-istri beliau untuk mulai memaisi Zahra, dan Rasul dua hari sebelumnya memberikan kepada beliau baju yang indah untuk hari pernikahannya. Tetapi ketika beliau sudah mulai dihias, ketika para istri Rasul dan yang sama beliau bertanya, Fatimah, mana baju yang engkau telah diberikan ayahmu untuk kau pakai sekarang di hari perkawinanmu ini? Zahra hanya diam. Salamullahi ala Zahra. Beliau nggak menjawab, beliau diam menundukkan kepala. Ketika mereka berkata, Zahra, keluarkan. Fatimah, mana baju itu? Beliau berkata, tadi sebelum kalian semua datang, di luar pintu ada orang mengetuk minta baju. Ketika aku kembali, aku mendengarkan, aku melihat di kanan kiriku tidak ada baju yang kucintai seperti ini.
seperti baju yang disiapkan oleh ayahku. Dan aku beringat dengan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu enggak sampai pada puncak kebaikan sebelum kamu memberikan sesuatu yang engkau senangi. Maka yang paling ku senangi baju itu, dan aku mohon maaf tadi telah kuberikan orang itu. Katanya sejarah saat itu para istri Rasul dan lainnya, mereka berkata, ya Zahra, ketika mereka masih berdialog begini, Rasulullah datang. Mereka teriak, ya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh putrimu? Kenapa? Kata mereka, baju yang kau persiapkan diberikan orang lain. Rasulullah bangun memeluk Zahra. Beliau memang berkata, memang engkau adalah putriku Fatimah. Dan kemudian ada satu surat namanya Al-Insan, surat Al-Insan, surat manusia atau Ad-Dahr, yang turun ayat itu untuk keluarga Fatimah. Di akhir mungkin akan saya bicarakan hubungan Al-Bir sama Al-Abrar dan Bar, yang dimana di ayat itu menceritakan bagaimana Siti Fatimah suaminya dan kedua anaknya menginfakkan buka puasanya di hari pertama untuk anak yut'imuna ta'ama ala hubbihi, anak miskin, yatim dan asir. Ketika mereka menginfakkan ini, Allah menurunkan ayat dan kalimatnya begini, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka mengeluarkan harta itu ala hubbihi, ketika masih memerlukan makanan itu. Ternyata orang, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin, kemudian wa atal mala ala hubbi. Ini Allah ceritakan memberikan harta ketika dia masih mencintai hartanya. Ini artinya Allah membicarakan harta yang bukan wajib dikeluarkan, karena sebentar lagi bicara zakat. Kalau zakat itu sudah bukan milik kita, memang kita nggak bakal mencintai dan nggak boleh mencintai harta itu. Walaupun kadang-kadang masih ada orang nggak mengeluarkan zakatnya, dan orang yang tidak mengeluarkan zakatnya itu mungkin memang dia lebih kejam dari perampok, karena perampok mencuri harta orang kaya, tapi yang nggak mengeluarkan zakat merampok harta orang miskin sebenarnya. Wa atal mala ala hubbi, dia mengeluarkan, memberikan hartanya ketika ia masih mencintai harta ini. Kepada siapa? Ada 6 ini disebut oleh Al-Quran. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, kerabat. Kedua, wal yatama, anak-anak yatim. Ketiga, wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang dia punya cuma nggak mencukupinya, atau dia tidak punya sama sekali. Karena dalam Al-Quran ini kalau berbicara orang miskin, ada kalimat miskin yang disebut oleh Al-Quran miskinan dza matrobah. Sudah nggak ada lagi miskin cuma tanah yang dimiliki. Tetapi ada ayat lain ketika menceritakan Nabi Khidir merusak perahu itu, ketika terakhir ditanya, Nabi Khidir mengatakan itu punya orang-orang miskin. Kalau saya nggak rusak nanti dirampok oleh rajanya. Artinya dia miskin tapi masih punya alat untuk mencari. Yang penting orang yang nggak bisa mencukupi kehidupannya. Keluarga, kerabat yang memerlukan pasti. Anak-anak yatim, orang-orang miskin wal masakin. Wabnas sabil, ibn sabil itu orang yang dalam perjalanan habis bekalnya. Di negerinya, di kotanya mungkin dia kaya, tapi dia nggak bisa pulang, sampai disebut ibnu sabil. Sabil itu kan jalan, anaknya jalan. Kalau singkatan bahasa letterletnya begitu. Artinya musafir yang habis bekalnya sehingga dia memerlukan bantuan supaya sampai bisa pulang ke tempat daerahnya, maka itu juga memperoleh bagian. Terus wasailina, orang-orang yang minta. Kalau tadi masakin nggak minta, tapi orang tahu mereka memerlukan. Tapi ini orang yang minta, karena ada orang-orang yang tidak minta. Al-Quran mensifati mereka orang-orang sangat miskin,
tapi nggak pernah minta. Kalau dilihat sepintas oleh orang-orang yang bodoh, nggak membaca situasi, dianggap orang kaya dia. Yahsabuhul jahilu aghniya minat ta'affuf. Dianggap oleh orang-orang kaya, dianggap oleh orang bodoh, ini orang-orang kaya. Padahal dia nggak mau minta. Jadi ada al-masakin, ada as-sa'ilin, orang minta. Keenam, wafir riqab, atau membebaskan budak. Sekarang mungkin sudah nggak ada budak, tapi zaman dulu ada budak. Kita keluarkan harta kita yang masih kita senangi untuk kita berikan budak dan kita bebaskan. Ada 6 di sini. Memberikan harta yang masih ia senangi kepada 6. Pertama, pada kerabat. Jangan kita dikenal orang dermawan, ngasih sana ngasih sini orang lain, kerabat kita kelaparan. Nggak benar. Kalau mau ngasih sesuatu, lihat keluarga, kerabat lebih dahulu. Allah berfirman, al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang-orang yang dekat itu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan terlebih dahulu. Dan Rasulullah dalam sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan orang yang mengeluarkan hartanya untuk membantu kerabatnya, keluarga, familinya, mendapat 2 pahala. Kalau kita kasih orang jauh, bukan family, pahalanya 1, pahala sedekah. Tapi kalau memberikan kerabat, family, keluarga, pahalanya double. Pertama, silaturahim dia dapat, dan kedua, membantu harta. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama adalah dzawil qurba. Jadi perlu kita perhatikan ketika kita mengkaji tafsir Quran dan Al-Quran sendiri, bahwa Allah ketika mendahulukan menggunakan kalimat ini, semua itu ada tataannya Allah, ketentuan Allah. Itu isyarat dari Allah. Orang-orang kerabat dulu, family, baru datang kepada anak-anak yatim yang sudah nggak punya lagi kedua orang tua, nggak punya ayah, nggak punya ayah. Dan anak yatim ini kalau melihat bahasa Al-Quran juga bukan cuma dikasih, tapi dimuliakan. Kalla balla tukrimunal yatim, memuliakan anak yatim. Karena anak yatim gak cukup diberi, tapi diberi sambil disanjung, dimuliakan. Baru kepada orang miskin, kepada ibn sabil, orang yang musafir, baru kepada orang-orang yang minta. Orang yang minta nomor 5 urutannya di sini. Apa nggak dikasih mereka? Dikasih, diizinkan Al-Quran untuk kita mengasih, walaupun sambil ada didikan yang harus diberikan kepada mereka. Kadang-kadang malah dijadikan sebagai usaha mengemis itu, seperti yang kita dengar di hari-hari ini. Tetapi tetap punya hak deh. Kalau sementara kadang-kadang kita nggak tahu, nggak bisa menutup bahwa mungkin ini, mungkin itu lebih baik kita beri. Terakhir baru kepada ar-riqab. Pahalanya besar, orang memerdekakan orang itu. Al-Imam Ali itu dulu begitu kerjanya. Pergi menimba air di beberapa kebun kurma, hasilnya diberikan budak, diperdekakan. Al-Imam Ali Zainal Abidin juga begitu kehidupan beliau. Selalu beli budak, diajar, dididik, di Arafah, dibawa haji. Bisa di sana dikasih uang, suruh pulang, dibebaskan, suruh pulang ke negeri mereka masing-masing. Itu Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sering memberi budak. Itqu raqabah atau fakku raqabah. Ada orang biasanya budak itu punya nilai, dia mulai bayar sama majikannya. Gak mampu meneruskan atau terlalu lama, orang datang memberikan harta, dibeli semuanya, dibebaskan, dan itu pahalanya besar. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sailina wa fir riqab. I'tiqadat selesai. Tahdzibun nafs, tahdhibun nafs, untuk mengatur jiwa bagaimana supaya enggak kalah dengan jiwa. Harta yang masih kita senangi kita berikan. Ini dengan ada salat dan zakat. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Artinya aqamas salat, melaksanakan salat dengan tepat, dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, dan menjaga juga ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian wa ataz zakah,
mengeluarkan zakatnya. Di sini Allah nggak menyebutkan wa ataz zakata ala hubbi, enggak. Tapi dalam infak yang di luar wajib, Allah sebutkan memang di luar kewajiban. Tapi dan kamu masih mencintai ini. Tapi kalau kamu keluarkan begitu besar pahalanya di sisi Allah dan kamu layak disebut sebagai orang al-bar, orang yang berbuat baik atau memiliki kebaikan. Karena kalau zakat sudah kewajiban, kamu lagi seneng nggak seneng bukan milikmu, begitu loh. Tapi kalau kan ada dalam Al-Quran kita membaca bahwa harta yang kita miliki ini ada hakun lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak orang yang minta dan ada hak milik orang yang nggak memiliki, mahrum, di luar zakat. Di luar zakat. Jadi kita ada kewajiban di luar zakat. Dalam arti kewajiban ini anjuran begitu besar Allah menyebutkan, sehingga kalau memang yang minta itu sangat-sangat perlu, kemudian kita nggak memberi selagi kita mampu memberi, itu ada hukuman kita di hadapan Allah. Dalam hukum fikih kita cuman ada di hadapan Allah, sangat dahsyat sekali menurut riwayat-riwayat yang ada, sehingga Rasulullah pernah menyampaikan, kalau kamu mampu memberi dan kamu nggak mau memberi, maka ancamannya Allah pun mampu mencabut apa yang Allah berikan kepadamu. Wa na'udzubillah. Wa aqamas shalah, berkaitan dengan salat. Ini masih perbuatan tahdhibun nafs, membersihkan jiwa, bi a'malil jawarih, dengan perbuatan anggota badan kita. Zakat, salat, dan melawan hawa nafsu jiwa untuk mengeluarkan ini. Saya nggak ulangi, mungkin di ke-20 berapa itu ada kita bicarakan masalah al-infaq dalam Al-Quran, bisa dirujuk di sana bagaimana orang-orang yang selalu Allah ketika menganjurkan kita infak ini, Allah beritahu pada kita bahwa kamu diganti oleh Allah, kamu ini diganti. Sehingga memang ala hubbih, orang masih cinta, senang dengan hartanya, tapi Allah menyebutkan kamu diganti. Dan tergantung kemudian keyakinan kita percaya atau tidak dengan janji Allah itu. Karena wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan dari harta yang masih kamu senangi atau bahkan dari kewajiban yang kamu laksanakan, apapun yang kamu infakkan fahuwa yukhlifuhu, dia mengganti. Kadang-kadang bahasa Al-Quran enggak mengatakan yukhlifuhu, Allah mengatakan utangi saya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa aqridullah, si utangi. Kalau kita yakin dengan Allah yang akan mengganti, kita akan pasti. Kata itu Al-Imam Ja'far Shadiq, beliau pernah berkata begini, man ayqana bil khalaf jada bil atiyah. Siapa yang meyakini akan dibalas oleh Allah, dikembalikan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah, pasti dia akan dermawan untuk memberikan. Man aiqana bil khalaf, yakin dengan ganti Allah, jada, dermawan, bil atiyah, dengan pemberian. Dalam bab lain Imam Ja'far pernah juga beliau berkata, idza kanal khalafu minallahi fal bukhlu limadza, salamullahi alaih. Kalau yang mengganti itu Allah, kenapa harus masih kikir dan bakhil? Artinya kalau sudah Allah menjamin diganti, kita nggak memberi, pasti berarti kita nggak percaya dengan jaminan Allah. Walaupun kita marah dikatakan nggak percaya pada Allah, tapi prakteknya tidak percaya pada Allah. Wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah, melaksanakan salat dan memberikan zakat. Salat hubungan kita dengan Allah, mengeluarkan zakat hubungan kita dengan sesama masyarakat hamba Allah. Tadi juga mengeluarkan harta selain zakat, itu juga mengkokohkan hubungan kita sesama hamba Allah. Terus sekarang baru mulai berbicara mengenai akhlak, cara bergaul.
Apa ayat berikutnya? Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka orang yang menepati janji apabila mereka berjanji. Iman udah dengan 5 itu. Mengeluarkan harta selain wajib, walaupun kita masih menyenangi harta, sudah. Melaksanakan sholat, mengeluarkan uang yang wajib, zakat, sudah. Sekarang menepati janji. Janji apa? 2. Janji kita dengan Allah berbentuk takalif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Allah dan syariat yang harus kita lakukan terhadap Allah, terhadap yang harus kita lakukan karena kita telah berjanji ketika masuk kepada agama ini, berjanji untuk melaksanakan semua perintah Allah. Ada sholat, ada puasa, ada haji, ada semuanya perintah Allah, birrul walidain dan semuanya. Atau janji antara kita sesama kita. Jadi ada janji kita dengan Allah, ada janji kita dengan sesama hamba Allah. Ketika kita melakukan hubungan, besok, lusa, apa, ada janji yang kita berikan. Tertulis, terungkap saja dalam lisan tanpa tulisan. Itu semuanya orang yang disebut orang berbuat baik, dan orang baik itu ialah setelah iman dan semua itu adalah yang menepati janji ketika berjanji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kalau kita hitung-hitungan janji sama Allah ini banyak luputnya. Kalau kita mau duduk, semua yang dijanjikan Allah untuk kita selalu dari Allah, pasti Allah tepati. Tapi semua janji yang kita berikan kepada Allah selalu meleset. Walaupun tetap Allah masih mengampuni kita kalau kita minta ampun pada Allah, dan itu kemurahan Allah. Tapi janji antara kita sesama kita, kalau kita nggak tepati, itu Allah nggak ikut antara kita. Kalau kita nggak tepati di sini, bisa-bisa nanti urusannya di mahsyar, di hadapan Allah ketika di mahkamah Allah, dan kita akan membayar di sana. Nggak perlu kita lari di sini, karena yang kita beri janji bisa kita bohongi. Karena lari dari sini ketemu di tempat yang paling menakutkan, percuma. Lebih baik cepat-cepat diselesaikan di sini supaya di sananya aman. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ya. Kalau janji kita sama Allah ini kita sering ulang-ulangi, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Yang kita praktekkan mungkin 0,000 sekian persen, tapi Allah Ghafurun Rahim, tetap kita usaha untuk selalu mampu, tidak meremehkan semua itu, tapi usaha untuk mampu. Tetapi hukuk antara manusia ini juga sangat berbahaya, yang disebut hukuku al-adamiyyin. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kemudian was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Kemudian orang-orang yang sabar. Sabar dalam semua hal. Walaupun didahului di sini Allah menyebutkan al-ba'sa wad-dharra. Al-ba'sa itu kemiskinan. Ad-dharra itu semua yang memberikan madarat kepada manusia, seperti sakit, kehilangan orang yang ia cintai mati, kehilangan hartanya, itu namanya dharra. Apa saja. Fil ba'sa'i kemiskinan, lapar. Wad-dharra sakit, kehilangan, paten dan semua itu. Wahinal ba's sabar ketika dalam peperangan.
Padahal sabar itu bukan di tempat 3 tempat ini, waktu miskin, lapar, waktu sakit dan kehilangan, kepaten dan semuanya, dan bukan waktu di perang saja. Sabar ini banyak dalam hal. Cuman Allah sebutkan 3 ini paling repot. Kemiskinan, jadi fakir, berbahaya. Bukan semua orang mampu menerimanya. Karena itu sampai Rasul bersabda, kadal faqru an yakuna kufra. Itu Imam Ali, beliau pernah berkata, lau tamathala al-faqru rajulan amami laqataltuhu bis-saif. Coba kemiskinan ini berbentuk wujud manusia di hadapanku, pasti ku penggal kepalanya, ku bunuh dia. Berbahaya. Bukan semua orang mampu kesabaran. Tapi orang yang sabar karena itu pahalanya orang yang fakir sabar jauh lebih besar dari pahalanya orang yang kaya sabar di hadapan Allah. Seperti dosanya orang fakir sombong jauh lebih besar daripada orang kaya sombong di hadapan Allah, walaupun semuanya dosa. Wassabirin, jadi ada melaksanakan janji, menepati janji, dan juga ada sabar. Ini dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada hidup tanpa sabar, ayyuhal ikhwah. Subhanallah, Allah akhiri sifat ini dengan kesabaran. Semua itu nggak bisa kita lakukan kalau nggak ada kesabaran. Tidak bisa kita menepati janji, tidak bisa kita juga melaksanakan zakat, melaksanakan sholat, menginfakkan harta selain zakat dan semua itu, beriman kepada Allah dan semua ini semua memerlukan kesabaran. Modal dalam kehidupan kita ini adalah senjata yang harus kita miliki adalah as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Karena itu pahalanya nggak ada hitungannya. Kalau ada pahala berbuat 1 dapat 10, dapat 18, nanti hutang orang dapat 700. Kalau sabar nggak ada. Karena itu Allah menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala orang yang sabar ini tanpa batas, tanpa ada hitungan. Ya. Tapi sabar ini mudah diterangkan, mudah ditarikan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, tapi prakteknya sulit. Perlu kita melawan hawa nafsu kita, perlu kita melawan ego dan semuanya ini. Pernah seorang syair berkata, as-sabru kas-sabiri murrun madaqatuhu walakinna ta'mahu ahla minal asali. Sabar itu kas-sabir, seperti jadam. As-sabru sabar, kesabaran. Tapi kalau as-sabir jadam. Sabar itu seperti jadam, pahit rasanya, tapi akibatnya lebih manis dari madu. Lebih manis dari madu. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Setelah Allah sifati ini loh, kebaikan itu bukan cuma orang teriak ke barat, ke timur dan semuanya mengarahkan wajah ke sana, tapi kebaikan itu adalah yang beriman pada Allah, beriman dengan hari kemudian, hari akhirat, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab dan semua kitab, beriman dengan para nabi, menginfakkan hartanya di luar kewajiban yang masih ia senangi, kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan kemudian menepati semua janjinya. Terakhir yang sabar dalam semua hal, khususnya dalam kemiskinan, dalam sakit dan semuanya, dan dalam peperangan. Setelah Allah sebutkan kriteria orang yang baik dan berbuat baik itu, baru Allah sifati begini, ulaikal ladzina sadaqu. Orang-orang yang memiliki 10 tadi itu baru mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Kemudian wa ulaika humul muttaqun, ini orang-orang yang bertakwa. Nampaknya di sini di hadapan kita ini ternyata ada 2, ada 3. Ada al-abrar atau al-barar, orang-orang berbuat baik. Ada as-sadiqun, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Dan ada al-muttaqun. Satu sama lain ini masuk.
Al-abrar yaitu al-muttaqun, yaitu as-sadiqun. Tetapi di akhir pembahasan ini saya ingin sebutkan dengan beberapa ayat. Memang orang sebelum saya akhiri, ternyata dari yang kita baca itu, orang yang baik menurut Al-Quran, al-bar itu ialah al-mu'min, al-muta'abbid, al-wafi, al-karim, as-sabir. Yang beriman, imannya tinggal 5 tadi ya, billah, yaumil akhir, malaika, kitab, nabiin. Kemudian al-muta'abbid, yang melaksanakan ibadahnya, salat, zakat. Al-wafi, yang menunaikan kewajiban, menunaikan janjinya. Al-karim, yang dermawan, mengeluarkan hartanya di luar kewajiban. Dan yang kelima, as-sabir, orang yang sabar. Orang disebut mukmin, disebut muttaqi, setiap orang memiliki kriteria yang diizinkan oleh Allah, ya dia bertakwa. Sementara sifat-sifat ini, setiap orang yang memiliki, dia beriman, dia melaksanakan sholat, dia menginfakkan hartanya di luar wajib, dia juga mengeluarkan zakatnya, dia sabar, menepati janji, dia termasuk orang yang bar. Tetapi tingkatan al-bar atau al-abrar atau al-bar bararah, tingkatan orang bar, as-sadiq, al-muttaqi, al-mu'min, tingkatnya kan berbeda-beda. Kita biasa menamakan diri kita mukmin. Imam Ali bin Abi Thalib juga mukmin, tapi iman yang kita miliki tidak akan sama dengan bobotnya iman yang ketika maju di Ahzab dan perang Khandaq, Rasul bersabda, barazal iman kullu. Ini iman semua di sini. Mukmin, shadiq juga orang yang jujur, menepati janji, benar, bijak, itu orang shadiq. Tapi tingkatannya shadiq satu dengan yang lain berbeda. Begitu juga orang soleh, semua orang soleh. Tapi kadang-kadang kita melihat para anbiya masih minta digabungkan kepada para salihin, wa alhiqni bis salihin, karena masing-masing salih ini berbeda, tingkatannya macam-macam. Apabila kita melihat awal ayat menceritakan mengenai al-bar, orang yang berbuat baik, kemudian diakhiri dengan as-sadiqun dan al-muttaqun, kita akan menemukan bahwa itu bisa dilakukan oleh semua orang, tapi tingkatan teratas pasti ada kelompok tertentu yang dipilih oleh Allah. Kalau kita hubungkan ke sifat-sifat ini dengan ayat-ayat yang lain, kita akan menemukan bahwa ahlul bait kelompok tertinggi yang diinginkan oleh Allah. Karena itu dalam 119 surat At-Taubah, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang shadiqin. Bersama, bukan menjadi mutlak sampai puncak as-sadiqin. Siapa ma'as sadiqin? Orang-orang yang dipilih oleh Allah as-sadiqin. Atau kita menjadikan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Semua orang yang berbuat baik termasuk abrar, tapi ada tingkatan al-abrar yang disebut oleh Al-Quran. Sehingga kalau kita melihat dalam surat Ali Imran, yang Allah sifati orang-orang yang ulul albab, yang memiliki akal. Ketika mereka ulul albab ini disifati oleh Allah dengan bermacam-macam sifat, bagaimana mereka, saya akan bacakan lewat ayatnya ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Pergantian penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran bagi mereka, tanda kebesaran Allah bagi mereka orang-orang yang berakal. Siapa mereka berakal? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang selalu mengingat Allah ketika apa? Bangun, duduk, walaupun berbaring, selalu ingat pada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, selalu merenungkan ciptaan Allah langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, mereka berkata, kamu ciptakan semua ini enggak sia-sia ya Allah. Subhanah, maha suci engkau. Faqina adzaban nar, selamatkan kami dari api neraka. Kemudian doanya mereka orang ulul albab, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Allah, siapa yang telah engkau masukkan ke neraka,
sungguh engkau telah hinakan mereka dan tidak ada orang-orang yang boleh mendapatkan pembelaan. Tapi dengarkan akhir ayat ini. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, Tuhan kami mendengarkan ada seruan yang menyeru agar kami beriman, dan akhirnya kami beriman. Berimanlah kepada Tuhan kalian, dan akhirnya kami beriman kepada Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Wakaffir anna sayyi'atina, lepaskan, hapus semua dosa-dosa kita. Kemudian Allah mengakhiri doanya, wakaffir anna sayyi'atina watawaffana ma'al abrar, matikan kami bersama orang-orang abrar, orang-orang yang berbuat baik. Padahal mereka sudah melaksanakan segala macam. Mereka disebut oleh Allah orang-orang yang berakal, yang selalu ingat sama Allah, yang selalu munajat memikirkan, tapi akhirnya ingin masuk rombongan al-abrar. Siapa sebenarnya puncak al-abrar itu? Kembali kepada surat Ad-Dahr ayat 5 sampai ayat 12. Di sana kita menemukan sifat-sifat al-abrar, yang mana ayat-ayat ini turun untuk Az-Zahra, Al-Imam Ali, Al-Hasan dan Husain ketika mereka memberikan puasa, buka puasanya kepada anak yatim, orang miskin dan asir. Allah berfirman, dan sifat yang Allah sifati di sini persis dengan apa yang baru kita kaji dalam 177 Al-Baqarah. Allah berfirman, innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadhr, mereka menepati nazar mereka. Tadi di sini wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Terus wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, takut pada Allah. Ini takut pada hari kiamat. Amana billah wal yaumil akhir. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Di sini wa atal mala ala hubbihi. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan ini hanya untuk Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Enggak mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih dari kalian. Kenapa? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut kelak hari yang menakutkan dari kiamat. Yauman abusan qamtar. Terus fawaqahumullah syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Allah akan berikan kebahagiaan, kenikmatan kelak di surga dan semuanya. Terus wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Di akhir sini wasabirina fil ba'sa. Di sana Allah mensifati mereka yang sabar, karena kesabarannya Allah berikan balasan. Idzan al-muttaqun, as-sadiqun, al-abrar, semua orang bisa memiliki titel ini. Tapi tingkat tertinggi adalah dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, yang mereka itu disebut oleh Al-Quran opah risalah yang wajib dibayar ketika Allah berfirman, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.